sore Bu Yuni. Oke, lama ya kita nggak ketemu ya. Oh iya, lama sekali ya. Padahal kita kan sudah janjian mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol nih. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Indah, kemarin kayaknya mau ketemu saya, kenapa ya? Bu Yuni hari ini ada waktu? Iya, alhamdulillah saya hari ini longgar Mbak Indah, jadi saya ada waktu untuk bertemu dengan jenengan di sini. Ya, terima kasih ya Bu Yuni buat waktunya. Sama-sama, nggih. Apa ya, Bu Indah kalau pengen ketemu dengan saya, kira-kira kenapa ya? Ini saya penasaran ya. Oh iya, gini. Kemarin kan saya mau cerita. Oh eh, iya, saya sedikit ada permasalahan Bu Yuni. ya apa ya Mbak ya? eh Tentang pembelajaran saya di sekolah saya. Iya, Ya, ada apa loh Mbak? saya itu bingung saya itu bingung untuk membagi waktu Bu Yuni. Jadi eh, untuk membuat apa media pembelajaran itu saya itu sangat kekurangan waktu gitu Bu Yuni. Kurang waktu ya Mbak ya? Iya. Apakah dengan berkurangnya waktu pembelajaran itu mempengaruhi pembelajaran jenengan? Oh, ya sangat mempengaruhi Bu Yuni. Jadi saya jadi kekurangan waktu untuk membuat media pembelajaran, padahal media pembelajaran itu kan sangat diperlukan untuk anak-anak kan. Ya, 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 ya. Betul jadi sekali. kekurangan waktu itu saya karena itu Bu Yuni, saya sebagai apa, kegiatan saya begitu full, sebagai operator juga yang, apa, yang banyak sekali yang harus saya kerjakan. Kemudian eh, jadi saya mau membuat media itu jadi Terhambat ya? ya jadi Ada terhambat. waktu ya? Nggih. Oh, iya. Kira-kira kalau panjenengan tadi kan bercerita ada permasalahan panjenengan kekurangan waktu untuk membuat media pembelajaran. Jadi selama ini ketika panjenengan mengajar di sekolah merasa belum bisa maksimal ya Mbak ya? Ya, saya merasa kurang maksimal. Jadi saya sangat apa kekurangan kekurangan waktu seperti itu. eh, yang biasanya ya kalau dulu sebelum sebelum banyak sekali kegiatan di luar pembelajaran ya sebagai seorang guru, saya banyak sekali waktu jadi saya membuat apa media-media anak kan anak PK kan suka sekali dengan apa kegiatan secara langsung gitu ya Bu. Seperti kegiatan apa menempel seperti itu, kolase, kegiatan menjiplak seperti itu. Jadi saya juga harus meluangkan banyak waktu untuk menyiapkan media tersebut. Iya. Nah, nah sekarang rasa kekurangan waktu, kekurangan waktu untuk membuat seperti itu ya. Karena banyaknya aktivitas-aktivitas kegiatan yang jenengan lakukan. Karena panjenengan selain jadi guru juga menjadi operator dapodik ya Mbak kalau tidak salah gitu. Iya. Ya, betul sekali. Uh, dari ceritanya Mbak yang tadi, kira-kira Mbak Endang punya rencana apa ya agar panjenengan nanti tidak merasa kekurangan waktu, kemudian bisa meluangkan waktu untuk menyiapkan segala sesuatu yang bisa Mbak Endang siapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran Mbak Endang, terutama di sini panjenengan kurang waktu untuk membuat media pembelajaran ya Mbak ya. Iya. Saya punya angan-angan Bu Yuni, Iya, angan-angannya punya apa ya? rencana ya. Nggih. Eh, Kalau di apa, di sekolah anak-anak PAUD ya, anak-anak TK itu kalau hanya hanya apa, menggunakan buku saja, buku pendamping, ada buku pendamping penunjangnya ada Bu Yuni. Tapi saya itu kurang
kurang sreg gitu loh kalau anak-anak cuma mengerjakan di situ, cuma mengerjakan buku-buku seperti itu. Dan jadi anak-anak itu, eee, merasa apa, kurang senang padahal anak-anak itu kan inginnya kan belajar itu sambil bermain ya Bu ini ya. Iya, apalagi anak anak TK ya Mbak Endang ya. Iya, jadi belajar sambil bermain, tidak tidak seperti mungkin anak SMP atau anak SD langsung dengan buku gitu. Jadi saya punya angan-angan begini, Ya, bagaimana saya bisa membagi waktu sebagai guru, ya, guru kelompok B, kebetulan saya guru kelompok B Bu Yuni dengan murid yang berjumlah kurang lebih 20 anak tahun ini Bu Yuni. nggih. Jadi dengan anak sebanyak itu saya harus membuat media juga sebanyak anak tersebut Bu Yuni. Nggih nggih. Kalau, pembelajarannya itu, eee, anak-anak harus, mendapatkan satu media jadi misal seperti, eee, tema awal-awal seperti ini kan diri sendiri ya Bu Yuni. Jadi anak-anak belajar membuat orang-orangan seperti itu kan. Jadi saya juga harus membuat guntingan segitiga, lingkaran, segi empat, persegi panjang itu sebanyak sebanyak anak tersebut Bu Yuni. Iya iya iya. Saya Berarti benar-benar harus meluangkan waktu, iya. Jadi ndak nggih bisa nggih. misalnya saya hari hari ini pembelajarannya membuat apa, membuat orang-orangan dari bentuk geometri dan hari ini juga saya, sambi ya, istilahnya saya, sambil dengan menggunting, menyiapkan itu tidak bisa. Jadi harus kemarinnya saya harus menyiapkan. Sedang saya sebagai operator kalau awal-awal tahun ajaran ini sangat sibuk sekali ya Bu Yuni ya. Iya Harus betul, nggih mengerjakan nggih. ya mengerjakan dapodik, juga laporan SPC seperti itu, juga ditambah kesibukan menjadi seorang CGP ya Ibu. Bu Yuni ya. Iya Oh iya GP, betul sekali. iya saya harus sangat pintar-pintar membagi waktu ya. Nah, untuk menyiasati hal tersebut ya Bu Yuni, Nggih. saya, kalau biasanya kalau pulang jam 12 siang, saya akhirnya di sekolah dulu sampai jam Sekolah dulu ya Bu 2. Endang. Jadi ya, mengerjakan, menyiapkan tersebut. Kalau sudah pulang di rumah, saya tidak mungkin, memegang apa, pekerjaan sekolah. Ya sudah berganti menjadi tugas seorang ibu juga. Jadi saya berusaha membagi waktunya seperti itu. Jadi antara pekerjaan saya sebagai operator, juga mengerjakan tugas-tugas CGP, itu saya juga harus pintar-pintar bagi waktu. Kemudian saya juga mengajak teman saya sejawat guru untuk, Nggih. sama-sama berkolaborasi, bekerja sama membuat, eee mempersiapkan media-media pembelajaran, mempersiapkan bahan-bahan ajar, seperti itu secara bersama-sama Bu Yuni. Jadi kita saling Nggih. membantu, bukan cuma dengan, guru, guru kelompok A, ataupun Nggih. dengan kepala sekolah. Saya juga, apa, berkolaborasi juga dengan, wali murid. Jadi, kalau media atau yang saya perlukan itu ada di rumah anak-anak, mungkin seperti kaleng bekas, botol, ataupun saya membutuhkan apa, eee, tanaman, jenis-jenis tanaman apa, itu yang ada di, sekitar anak-anak. Jadi saya membutuhkan bantuan wali murid, Wali seperti murid. itu. Ya, terus kemudian saya juga punya punya angan-angan, punya Nah, cita-cita Bu nah Yuni. ini luar biasa ini Bu Endang angan-angannya ini ya. Saya punya rencana Bu Yuni. Saya itu Nggih. ingin, di samping apa, memberikan pembelajaran ya bermain sambil belajar seperti itu, saya, ingin membuat gimana ya Bu Yuni, di lembaga saya kan ada LCD ya. Ada LCD, Nggih. juga ada laptop ya, tiap guru juga memiliki laptop. Nah, saya ingin membuat pembelajaran yang
yang lebih bagaimana ya, yang Lebih lebih interaktif? ya, ya berinteraktif, lebih berinovasi, lebih Lebih berkreatif gitu ya, Bu. Tapi di situ anak-anak nanti akan senang gitu loh. Seperti itu Bu Yuni, seperti misalnya tebak kata, tebak gambar, seperti itu. Saya ingin sekali belajar membuat model-model pembelajaran seperti itu Bu Yuni. Entah itu mungkin dari aplikasi atau apa, saya masih mencari tahu Bu Yuni. Jadi saya nggih, mau belajar seperti itu. Jadi tidak hanya melihat YouTube, apa pembelajaran apa, saya ingin membuat seperti itu Bu Yuni. nggih, nggih. Nah, kemudian eh, saya juga apa ya, saya berencana kalau saya tidak sempat benar-benar eh, tidak punya apa waktu untuk membuat media yang dibutuhkan anak pada saat itu, akhirnya saya ingin ya, saya punya rencana saya bawa anak-anak itu keluar keluar dari ruangan. Entah itu di halaman atau di samping sekolahan kita kan ada kebun, ada sawah, ada juga lapangan, lapangan kecil, lapangan voli, ada sungai. Jadi saya ingin menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah saya. Seperti itu nih. Nah, rencana saya seperti itu. Luar biasa dari apa yang panjenengan sampaikan tadi ya Bu Endang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Panjenengan bisa memaksimalkan uh, sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan. Jadi ini kalau menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa dari rencana-rencana yang panjenengan sampaikan terkait dengan permasalahan tadi. Panjenengan dalam tanda kutip kekurangan waktu, okay? Kekurangan waktu untuk menyiapkan media pembelajaran untuk anak di pendidikan anak usia dini. Karena pada intinya anak usia dini itu kan pembelajarannya yang real ya, Bu Endang ya. Betul seperti itu nggih? Betul sekali. Jadi anak-anak itu suka yang real. Jadi Suka ya. kita mengenalkan secara langsung Bu Yuni. Nggih, nggih, betul sekali. Luar biasa ini Bu Endang. Uh, dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, uh, kira-kira itu bisa dilaksanakan kapan ya Bu Endang ya? Rencana-rencana yang panjenengan susun tadi. Saya ingin melaksanakan secepatnya Bu Yuni, biar Iya, pembelajarannya bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana saya. iya, iya, iya. Wah Jadi luar biasa pembelajaran ini. akan berjalan dengan lancar, anak-anak merasa senang, nyaman, dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Jadi Ya, ya semua, jadi anak-anak bermain juga, belajar juga seperti itu Bu Yuni. Jadi tidak bosan dengan pembelajaran yang monoton, yang hanya anak disuruh mengerjakan di buku saja seperti itu. Jadi memiliki banyak variasi seperti itu Bu Yuni. banyak pengalaman belajar ya Bu Endang Iya, ya. betul, pengalaman belajar tentang berbagai hal Bu Yuni. Dengan berbagai media. Oke. Bagus sekali Bu Endang. Jadi nanti harapannya bisa segera terrealisasi ya Bu Endang ya. Ya, betul sekali. Uh, baik dari apa yang disampaikan Bu Endang tadi, rencana-rencananya, terus kapan pelaksanaannya. Mungkin dari sini komitmen apa yang bisa Bu Endang lakukan agar rencana-rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Saya harus punya niat, yang penting niat ya Bu Yuni. Oke, Niat karena saya harus bisa melaksanakan semuanya itu dengan baik. Dan saya juga eh, apa juga harus berharap sama teman-teman yang di lembaga saya untuk mendukung saya. jadi yang paling penting di sini niat ya Bu Endang ya. Ya, niat, ya. Baik, nggih Bu Endang. Kemudian ketika panjenengan ingin menjalankan komitmen panjenengan terkait dengan rencana aksi tadi, kira-kira siapa saja sih yang akan dilibatkan untuk menjalankan rencana panjenengan tadi atau komitmen panjenengan tadi? Ya, sesuai dengan rencana saya ingin melibatkan terutama yang pertama ibu kepala sekolah saya, kemudian teman rekan-rekan guru yang ada di lembaga saya, dan juga
anak-anak dan wali murid. Paguyuban wali murid Bu Yuni. Ya, Oke, baik. Itu adalah rencana yang sangat luar biasa karena melibatkan banyak pihak dan di sini nanti harapannya timbul kolaborasi ya Bu Endang ya ya, antara kepala sekolah, kemudian wali murid, murid dan rekan sejawat itu sendiri. betul sekali Bu Yuni. Jadi ada Kemudian, kerja. nggih. Kemudian ke depannya tindak lanjut apa dari kegiatan yang akan Ibu Endang lakukan ya terkait dengan komitmen tadi? Tindak lanjutnya, eh, saya akan melaksanakan semuanya dengan baik, tidak cuma sekali dua kali ya Bu Yuni. Saya ingin melakukannya secara berkesinambungan, terus menerus. Jadi eh, nantinya akan terbiasa dengan waktu, ya membagi waktu seperti itu. Dengan membagi waktu yang dengan baik antara semua pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar semua tanpa mengganggu salah satu pekerjaan, salah satu tugas tanggung jawab saya baik sebagai seorang guru terutama yang utama ya Bu Yuni, juga Ya. sebagai operator, sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga sementara ini saya menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Biar Semoga semuanya lancar ya. berjalan dengan lancar. Ya, ya, itu Semoga Bu. lancar ya Bu Endang. Ya, Jadi kalau tadi saya menyimak penjelasan dari Bu Endang itu ketika panjenengan punya permasalahan tentang kurang waktunya panjenengan untuk membuat media pembelajaran, itu panjenengan perlu mengelola waktu dengan lebih baik. Mungkin tadi dari saya merangkum dari apa yang disampaikan Bu Endang. Yang pertama Bu Endang itu bisa yang pertama mengerjakan tugas-tugas yang perlu dipersiapkan besok itu setelah pulang sekolah. Jadi tidak mengerjakannya di rumah. ya, Dan yang kedua, Bu Endang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun berkolaborasi dengan wali murid dalam menyiapkan media pembelajaran yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bu Endang bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Misalkan di sini LCD, laptop, jaringan WiFi, di mana Bu Endang punya angan-angan untuk memberikan pembelajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan teknologi, khususnya untuk pendidikan di anak usia dini, sehingga pembelajaran lebih menarik, tidak hanya itu aja, tetapi anak diberikan sentuhan-sentuhan teknologi. Kemudian yang keempat itu Bu Endang berencana untuk memberikan pembelajaran tidak hanya di ruang kelas saja, tetapi memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Seperti itu ya Bu Endang ya. betul sekali Saya Bu tangkap tadi. Yuni. Ya, Oke. benar sekali. Oke, Bu Endang, eh, setelah Bu Endang ngobrol dengan saya, sharing dengan saya, bagaimana sih perasaan Bu Endang saat ini? Tadi kan mau ngobrol saya karena punya masalah. Setelah kita ngobrol, perasaannya gimana, Bu Endang? Kalau tadinya saya itu merasa beban ya Bu Yuni ya, beban berat. Oke, oke. Itu termasuk beban berat sekali ya. Jadi Oke, oke. saya sekarang merasa lega Bu Yuni. Jadi beban-beban yang saya apa saya tanggung itu saya jadi merasa lega sekarang Bu Yuni. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan semua rencana saya dengan baik dan kedepannya eh, saya bisa pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah saya dapat berjalan dengan lancar, anak-anak merasa gembira, anak-anak merasa senang mengikuti setiap pembelajaran yang saya berikan. Dengan inovasi media-media pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran saya berikan kepada anak-anak tersebut. Dan saya berharap saya bisa berkolaborasi baik dengan rekan-rekan guru yang ada di lembaga saya, baik kepala sekolah maupun guru kelompok yang lain, dan juga bisa berkolaborasi dengan
wali murid juga, dengan lingkungan sekitar sekolah saya. Begitu Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Endang. Ini luar biasa sekali ya diskusi kita, sharing kita pada sore hari ini. Dan tetap semangat Bu Endang. Semoga apa yang panjenengan rencanakan itu akan menjadi kenyataan. Harapan-harapan panjenengan itu bisa terwujudkan dan pembelajaran dari panjenengan lebih berkualitas, di mana nanti bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid panjenengan di kelas. Seperti itu ya Bu Endang ya. Iya Bu Yuni, terima kasih sekali untuk waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya, juga waktunya Bu Yuni. Saya sudah menyita waktu, mohon maaf ya Bu Yuni. Tidak apa-apa Bu Endang, saya sangat senang sekali hari ini kita bisa sharing bersama dan dari semoga apa yang kita lakukan sore ini bisa bermanfaat dan memberikan hal yang positif. Ya, sama-sama Bu Yuni. Lain waktu kita sharing lagi ya Bu Yuni. Siap selalu Bu Endang, saya selalu siap untuk bisa sharing dengan panjenengan karena ini juga bisa menginspirasi saya. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, sama-sama Bu Yuni. Selamat sore Bu Endang. Selamat sore Bu Yuni. Apa kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, sore ini Bu Endang ada waktu apa tidak ya? Kebetulan hari ini saya ada waktu Bu Yuni. Pembelajaran sudah selesai. Kira-kira ada apa ya Bu Yuni? Ini loh Bu, saya itu sebenarnya ada masalah dengan kelas saya. Kira-kira Bu Endang ada waktu untuk sharing dengan saya ya? Bisa. Ada masalah apa ya Bu Yuni? Nah, ini ada masalah Bu terkait dengan pembelajaran saya. Dan harapan saya ketika saya bertemu dengan Bu Endang, saya nanti bisa menemukan solusi atas masalah saya sendiri Bu Endang. Ya. Terus bagaimana Bu Yuni? Nggih. Saya cerita nggih Bu Endang nggih. Ya, saya mau mendengarkan Bu. Begini Bu Endang, saya sekarang itu mengajar di kelas 7 dan 8 ya, di mana di kelas 7 dan 8 itu kan implementasi kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini di sekolah kami adalah sekolah yang mandiri untuk berubah, belum mandiri untuk berbagi. Jadi segala sesuatunya yang terkait dengan kurikulum merdeka, kami itu ya saya ya harus belajar sendiri, baik itu tentang proses pembelajaran, kemudian perangkat yang disiapkan, bahkan dengan assessment, dan ada satu hal yang baru lagi terkait dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini loh Bu Endang masalahnya. Saya kan guru IPA ya Bu Endang ya. Ketika di kelas itu saya sering ya ketika saya mengajar itu anak-anak motivasi belajarnya itu tidak ada Bu Endang. Jadi anak-anak itu kayak loyo, nggak semangat ketika saya ajar. Jadi bingung Bu Endang, gimana ya caranya agar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran saya. Menurut Bu Yuni, apa yang menyebabkan pembelajaran yang Bu Yuni sampaikan ke anak-anak itu tidak menarik? Apa ya? Karena yang pertama gini ya Bu Endang ya, kalau saya pernah kan tanya sama anak-anak kenapa sih kalau belajar IPA itu kok nggak semangat, kayak aras-arasan, apa pelajaran IPA tuh sulit? Mungkin anak-anak jawab, anak-anak itu kayak gimana ya Bu, kayak kurang komunikatif gitu loh Bu, ditanya diem terus gitu loh Bu, jadi saya bingung, kenapa ya kok pembelajaran saya kurang apa ya istilahnya menarik di anak-anak. Kalau menurut saya, pengalaman saya sih, apa karena pembelajaran saya itu monoton ya Bu? Karena di pembelajaran IPA itu kan banyak teorinya ya Bu.
teori. Kemudian di situ saya pembelajarannya itu aja. Saya ceramah. Mungkin di situ ceramah, terus anak-anak saya beri LK, lembar kerja, kemudian anak-anak mengerjakan LK tersebut secara berkelompok, kemudian diskusi. Setelah diskusi, anak-anak presentasi. Setelah presentasi, kita buat rangkuman bersama-sama, selesai. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah saya lakukan selama ini pembelajaran IPA cenderung seperti itu, Bu Endang. Dan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang baru ketika sarana prasarana yang ada di sekolah itu terpenuhi, baru saya itu loh Endang, praktek itu loh Endang. Saya akan mengadakan praktek di materi-materi tertentu seperti itu. Jadi saya merasa anak-anak itu kurang semangat karena pembelajaran saya kurang monoton ya. Bendang ya. Ya. Sehingga Nah, Bu anak-anak Yuni itu kan sudah kalau tahu. pelajaran IPA itu cenderung nggak perhatian. Kadang rame sendiri. Ya, Bu Yuni kan sudah tahu penyebab dari Ya, kurang menariknya pembelajaran yang Bu Yuni sampaikan. Nah, menurut Bu Yuni, kekuatan apa yang Bu Yuni untuk bisa mengatasi semua permasalahan tersebut? Bu Yuni memiliki kekuatan apa untuk mengatasi semua permasalahan tersebut? iya. Dari permasalahan saya yang ada tadi, kan cenderung pembelajaran saya monoton. Kalau menurut kekuatan yang ada pada diri saya, maka saya harus bisa mengembangkan kompetensi saya untuk lebih bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Misalkan saya harus lebih bervariasi lagi dalam merancang strategi pembelajaran, kemudian lebih bervariasi lagi dalam penggunaan media pembelajaran, atau saya secara aktif anak-anak di dalam merancang pembelajaran saya, sehingga anak-anak itu akan merasa ikut serta di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan mungkin cara saya itu adalah kalau mengembangkan kompetensi saya, itu saya secara aktif ikut kegiatan MGMP Bu Endang. MGMP di Mapel IPA itu dilaksanakan satu semester itu 6 kali Bu Endang setiap hari Senin. Jadi saya mungkin bisa memanfaatkan forum MGMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Mungkin saya bisa sharing dengan teman-teman saya di situ. Kemudian ada ilmu yang baru dan bisa saya terapkan di kelas saya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau saya punya permasalahan di kelas saya bisa cerita atau sharing dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Ya mungkin ini bisa jadi guru sama-sama guru mapel IPA atau guru dari mapel yang lain. Jadi kita bisa berkolaborasi di dalam forum komunitas belajar di sekolah saya atau yang dulunya namanya MG MPS. Seperti itu ya Bu Endang. Kemudian selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi saya mungkin mulai harus terbiasa secara mandiri mengikuti apa ya Bu Endang, semacam webinar atau workshop atau BIMTEK secara mandiri, di mana webinar, workshop atau BIMTEK itu terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, di mana untuk merancang strategi, media, kemudian merancang assessment mungkin ya Bu Endang di situ, ataupun dalam penggunaan platform pendidikan secara digitalisasi yang bisa saya integrasikan dalam proses pembelajaran saya, dan harapannya anak-anak itu apa ya Bu Endang, tidak bosan, tidak merasa monoton dengan apa yang saya sampaikan di kelas saya. Seperti itu ya Bu Endang, mungkin itu angan-angan saya. Pengennya saya seperti itu Bu Endang. Ya, bagus sekali Bu Yuni. Dengan rencana tersebut, kira-kira
kapan ya Bu Yuni rencana tersebut dapat dilaksanakan? Ya, untuk rencana-rencana saya tersebut, saya rencananya karena ini di awal semester ya Bu Endang, dan ini forum MGMP di Apel IPA di jenjang SMP itu kan barusan di mulai bulan September ya Bu Endang. Jadi saya akan memulai secara aktif berkontribusi di dalam mengikuti MGMP itu di bulan September ini Bu Endang. Jadi saya tidak akan malas-malasan lagi seperti kemarin, tetapi saya lebih aktif lagi ketika saya mengikuti forum itu. Jadi kemudian kalau untuk kegiatan MGMPS itu juga sudah mulai saya aktifkan secepatnya, dan begitu juga kegiatan mengikuti webinar, workshop yang dilaksanakan secara mandiri baik dari platform-platform pendidikan yang ada ataupun kita bisa mengikuti komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar secara mandiri. Seperti itu, Bu Endang. Iya Bu Yuni, bagus sekali. Dari rencana yang Bu Yuni sampaikan tadi, tentunya Bu Yuni punya komitmen yang bisa Bu Yuni lakukan. Komitmennya apa Bu Yuni? Komitmen saya agar rencana-rencana saya tadi bisa terrealisasi ya Bu Endang, maka saya yang pertama itu harus konsisten Bu Endang. Saya konsisten dengan niat saya, dengan apa yang saya lakukan, tindakan saya, bahwa saya harus benar-benar ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang keterampilan mengajar, keterampilan membuat media ajar, keterampilan untuk membuat bahan ajar, dan keterampilan untuk merancang asesmen, bahkan keterampilan untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran saya. Kemudian harapannya nanti selain komitmen, kemudian konsisten, saya juga secara berkesinambungan dan keberlanjutan, saya akan secara terus-menerus mengembangkan kompetensi saya tidak hanya dalam satu semester ini, tapi tahun depan, dan secara terus-menerus seperti itu. Dan harapannya ada peningkatan yang positif terhadap kualitas pembelajaran saya, dan anak-anak merasa senang, anak-anak merasa apa ya istilahnya tidak bosan, mereka tertarik, mereka tertantang dengan pembelajaran saya. Dan pembelajaran IPA itu menjadi lebih bermakna dan saya bisa memenuhi segala kebutuhan belajar murid-murid saya di kelas sesuai dengan bakat, minat, dan kesiapan belajar mereka. Seperti itu, Bu Endang. Iya. Dengan apa yang Bu Yuni sampaikan tadi, untuk menjalankan semua komitmen, tentunya Bu Yuni melibatkan, tentunya ada yang dilibatkan ya Bu Yuni ya? Iya, betul sekali Bu Endang. Siapa yang dilibatkan dalam menjalankan komitmen tersebut Bu Yuni? Dalam menjalankan komitmen saya tadi, maka di sini saya tidak bisa sendiri ya Bu Endang. Saya membutuhkan kolaborasi dari tentunya yang pertama adalah pimpinan saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah, yang akan mendukung setiap apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan kontribusi daripada rekan sejawat saya. Kemudian yang ketiga adalah murid, ya, murid yang nantinya akan belajar bersama-sama saya di kelas untuk mewujudkan segala rencana-rencana saya tadi. Jadi kolaborasi dengan rekan sejawat sangat penting ya Bu Yuni? Iya, betul sekali Bu Endang. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang akan Ibu Yuni lakukan untuk kedepannya? Untuk tindak lanjut dari apa yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya sebisa mungkin akan mengimplementasikan dan menerapkan semua ilmu yang saya peroleh, baik itu dari MGMP, MGMPS, ya, saran dari teman-teman, kemudian saya mendapatkan informasi atau ilmu dari webinar, workshop, atau fintech ke dalam pembelajaran di kelas saya, Bu Endang. Kemudian saya juga punya angan-angan sama dengan teman-teman yang lain. Saya juga ingin apa yang saya peroleh tidak
diri saya sendiri ya Bu Endang, tetapi apa yang saya peroleh ini bisa saya imbaskan, saya bisa imbaskan melalui praktik baik dengan rekan yang ada di sekolah saya atau yang berada di komunitas belajar saya. Seperti itu Bu Endang. Ya, bagus sekali Bu Yuni. Jadi kedepannya Bu Yuni secara berkelanjutan akan mengembangkan kompetensi dirinya ya, seperti yang Bu Yuni sampaikan tadi, melalui dengan mengikuti kegiatan webinar, kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian workshop, bimtek, itu secara berkelanjutan seperti itu ya Bu Yuni. Ya Bu Endang, seperti itu. Dan kemudian membagi praktek baik kepada rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga panjenengan. Ya, betul sekali Bu Endang. Ya, itu sekali Bu Yuni. Kemudian setelah berbincang-bincang hari ini ya Bu Yuni, dengan semua permasalahan Bu Yuni tadi, Bu Yuni juga mencari solusi. Kemudian Bu Yuni juga dengan solusi tersebut Bu Yuni berharap bisa membuat pembelajaran yang menarik ya, menarik bagi anak. Bagaimana perasaan Bu Yuni setelah sharing dengan saya mengenai permasalahan tersebut? Alhamdulillah ya Bu Endang, setelah kita sharing di sore hari ini, ada perasaan lega di dalam diri saya Bu, karena tadi saya memiliki perasaan pikiran yang sangat banyak sekali berkecamuk dalam pikiran saya, dan alhamdulillah ketika saya bertemu dengan jenengan sore ini, saya ada perasaan lega, kemudian saya merasa senang karena saya berharap dan saya yakin saya bisa mewujudkan angan-angan saya tersebut dengan cara saya melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian dengan harapan saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya dan motivasi anak-anak untuk belajar IPA menjadi lebih meningkat. Seperti itu Bu Endang. Jadi alhamdulillah sekali saya. Iya Bu Yuni, tetap semangat Bu Yuni dalam memberikan pembelajaran yang menarik untuk murid-muridnya dengan kreativitas Bu Yuni yang Bu Yuni dapat dari webinar-webinar, dari workshop, dari pelatihan-pelatihan tersebut. Jenengan implementasikan kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa belajar itu bukan lagi beban ya Bu Yuni ya. Ya betul Bu Endang. Suatu hal yang menyenangkan dan akhirnya suatu sekolah itu hal yang ditunggu-tunggu bagi anak ya Bu Yuni. Terutama bertemu dengan jenengan. Ya, ini harapannya seperti itu Bu Endang. Saya dinantikan kehadirannya untuk anak. Iya, belajar IPA lebih menarik. Karena biasanya IPA itu hal yang anak-anak sulit dengan dengan kalau saya lihat loh ya Bu Yuni dengan kosakata yang saya juga belum begitu ya sehingga dengan apa yang jenengan rencanakan ya Bu Yuni anak-anak bisa bisa merasa senang dengan belajar dengan Bu Yuni. Ya. Apakah ada lagi yang Bu Yuni mau sampaikan pada saya? Insya Allah sudah cukup Bu Endang, karena saya sudah merasa lega. Berarti beban saya sudah sedikit sudah merasa terkurangi lah Bu Endang ya. Dan saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bu Endang selaku rekan sejawat saya yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk mendengar segala keluh kesah saya terkait dengan permasalahan saya. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga hari ini Bu Endang mau mendengarkan segala curhatan dari saya. Sama-sama Bu Yuni.
Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi ya Bu Yuni. Ya, iya Dengan saya juga sama Bu Endang, saya juga semoga lain waktu saya juga bisa sharing lagi dengan panjenengan terkait dengan mungkin permasalahan kita yang terkada di pembelajaran kita ya Bu Endang ya. betul sekali. Lain waktu kita sambung lagi. Ya. Terima kasih ya Bu Endang. Saya Sama-sama Bu izin, Yuni. saya izin mohon diri terlebih dahulu ya karena sudah sore. Saya izin mau pulang dulu. Iya Bu Yuni, sama-sama. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Yuni.